Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut pada pembahasan tentang database graph, dan kita mengambil satu produk dari graph database, yaitu Neo4j. Kita awali dulu dengan graph database itu apa. Jadi graph database itu adalah database yang berbasiskan graph. Apa itu graph? Graph itu adalah kumpulan simpul yang mewakili entitas dan edge yang mewakili hubungan di antara mereka. Jadi di dalam graph database sudah tidak ada lagi apa yang kita jumpai dalam relational database kemarin, tapi dia menggunakan entitas dan edge. Jadi ada titik dan kemudian ada garis relasi. Database graph adalah sistem manajemen database online dengan metode create, read, update, dan delete menggunakan model data graph. Jadi sama prinsipnya dengan database relasional, dia juga mendukung CRUD ya. Jadi create, read, update, dan delete juga ada di database graph ini. Kemudian elemen utama dari database graph adalah node dan relasi. Jadi node itu adalah mewakili entitas, jadi orang, tempat, benda, kategori, dan seterusnya ya, entitas. Tapi sedangkan yang relationship itu mewakili bagaimana hubungan antar entitas tersebut. Jadi ada hubungan di situ. Jadi berbeda dengan database relasional, graph database itu tidak memiliki skema seperti table dan kolom yang berbeda dengan isinya. Jadi sudah tidak kita temukan lagi table dan kolom di dalam graph database ini. Ini sekilas contoh dari graph database. Jadi ada 3 entitas di situ. Entitas pertama name Billy nilainya, kemudian name Ruth nilainya, entitas ketiga name hari nilainya. Ketiga entitas ini memiliki nama user ya. Kemudian ada garis Billy follows ke hari, hari pun juga follows ke Billy. Jadi ini adalah sosial media ya. Ruth juga follows ke hari, hari juga follows ke Ruth. Sedangkan Ruth hanya memfollows Billy, tapi Billy tidak memfollows Ruth. Ini beberapa contoh dari produk graph database ya. Yang pertama adalah sistem yang berfokus pada graph database. Jadi selain Neo4j ada Spaxy, Titan, dan Infinite Graph juga ada. Kemudian NoSQL multimodel yang support untuk graph itu ada OrientDB dan ArangoDB. Kita sudah membahas sebelumnya tentang NoSQL ya. Jadi graph database ini merupakan salah satu bagian atau termasuk dalam NoSQL gitu ya. Di antara 4 ini yang paling familiar adalah yang Neo4j. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara graph database dan relational database? Kalau relasional, dia hubungan digunakan untuk menggabungkan entitas untuk mendapatkan hasil, kemudian integritas data dikuatkan melalui batasan atau constraint. Jadi ada relasi antar entitas. Jadi hubungannya untuk menentukan relasi. Jadi beberapa table gitu ya. Mungkin di sini bisa ditambahkan bahwa relasional itu mengenal table, mengenal kolom, baris, dan seterusnya. Kalau graph itu hubungan dianggap data, kemudian dapat dengan mudah berjalan dari satu titik ke titik yang lain menggunakan hubungan atau relasi. Kemudian dapat menjalankan graph dalam berbagai arah secara paralel. Kalau di graph, poinnya adalah setiap ada hubungan itu merupakan data. Jadi node 1 berhubungan dengan node yang lain itu sudah menjadi satu bagian, satu data. Gitu. Dapat menggunakan berjalan, dapat mudah berjalan, artinya kita bisa men-trace antara node 1 sampai dengan node-node yang lain atau titik-titik yang lain, mengembangkan hubungan sehingga nanti kita menemukan route atau menemukan path terbaik untuk menghubungkan antar node tersebut. Kemudian dapat menjalankan grup dalam berbagai arah secara paralel. Jadi kalau satu node berhubungan dengan node yang lain, itu bisa kita telusuri ya. Kita bisa membacanya. Ini contoh dari model relasional.
Jadi kita tahu di dalam relasional bentuknya seperti ini. Ada aktor, ini one, ini many ya. Kemudian ada movie, ini one, ini many. Ini database aktornya, ini database movie-nya, ada movie ID sebagai primary key, ini actor ID sebagai primary key. Kemudian ini ada tabel transaksi actor movie, di mana di situ ada actor ID sebagai foreign key, kemudian movie ID diambil dari database dari table movie sebagai foreign key-nya, kemudian ditambahkan role di situ. Kemudian ini datanya. Data pertama nomor 1 Keanu Reeves, nomor 2 Carrie Ann Moss, nomor 3 Lawrence Fishburne. Dia movie dulu. Kalau movie, data pertama adalah The Matrix, data kedua Matrix Reloaded, nomor 3 The Matrix Revolution. Kalau dihubungkan, data pertama di dalam tabel transaksi actor movie ada actor ID-nya 1 yaitu Keanu Reeves, movie ID-nya 1 The Matrix, role-nya adalah sebagai Neo. Jadi dia berperannya mungkin ya sebagai Neo. Lalu juga sama, aktor ID-nya 1 si Keanu Reeves juga main dalam The Matrix Reloaded, nomor 2 dia juga berperan sebagai Neo dan seterusnya. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, sedangkan di dalam model graph cara merepresentasikan database-nya menjadi seperti ini. Keanu Reeves dia berperan menjadi The Matrix, dia juga berperan dalam The Matrix 2, kemudian berperan menjadi The Matrix 3. Ini hanya separuh ya, simple. Mungkin di sini nanti ada note lagi di bawahnya perannya sebagai apa seperti itu, atau di sini dan seterusnya. Nah, kalau didetailkan seperti ini. Ini note type-nya movie, title-nya Matrix, kemudian type-nya actor, namanya Keanu Reeves, dia acts in, jadi berperan di dalam film Matrix. Role-nya apa? Type-nya role-nya sebagai Neo, seperti itu. Jadi ini properties, ini property, ini adalah value-nya, sebenarnya ini adalah note-nya, ini note-nya. Dan satu rangkaian ini menjadi satu buah path ya. Artinya ini sudah menjadi data. Baru satu data. Mungkin nanti si aktor Keanu Reeves ini berperan dalam film yang lain, itu juga sama mungkin dengan di sini. Atau di sini movie Matrix ini peran yang lain selain Keanu Reeves juga ada di sini. Seperti itu. Ini contoh model graph yang lain terkait sosial media ini ya. Jadi si ini, wajah ini is friend of temennya wajah ini. Dimana si ini, sayang di sini nggak ada namanya ya. Ini dia menyukai sebuah produk namanya, atau di sini adalah mungkin sebuah warung ya, sebuah restoran namanya Sushizam. Sedangkan si ini juga menyukai sebuah ice sushi. Jadi ini sama-sama sebuah produk atau restoran di sini, yang mana dia lokasinya di New York. Nah, keduanya Sushizam dan iSushi ini sama-sama men-serve sebuah cuisine namanya sushi. Jadi jenisnya adalah sushi, nama penyedianya, nama restorannya adalah Sushizam, yang ini adalah iSushi, seperti itu. Nah, kalau digambarkan nanti kalau kompleks modelnya bisa menjadi seperti ini ya. Jadi titik-titiknya banyak sekali. Ini note-note ya, note, kemudian ini ada edge, ada relasi dan seterusnya. Ini kalau sudah menjadi sebuah database. Nah, sekarang kita mengenal Neo4j itu apa. Neo4j itu adalah graph database yang paling awal, tapi dia juga yang paling mature, paling siap ya, paling matang di antara basis data yang lainnya. Dimulai dari pada awal tahun 2000-an dan telah dipakai oleh banyak perusahaan besar, misalkan eBay. Dia menggunakan CQL, Cyber Query Language, merupakan bahasa query dari Neo4j. Jadi kalau MySQL kemarin pakainya adalah SQL, kalau di Neo4j menggunakan Cyber ya. Nama lengkapnya Cyber Query Language.
Kemudian Neo4j ditulis dalam bahasa Java, merupakan open source pertama untuk graph database, dan dia terdiri dari node sebagai titik dan edge sebagai penghubungnya. Tidak ada istilah table dan database karena menganut prinsip dari graph database ini. Kemudian Cyper adalah bahasa query graph database yang bersifat ekspresif. Kemudian Cyper dirancang agar mudah dibaca dan dipahami oleh pengembang, profesional database, dan stakeholder bisnis. Kemudian kunci dari Cyper adalah memungkinkan untuk menemukan data yang cocok dengan pola tertentu, mengikuti intuisi kita untuk mendeskripsikan grafik menggunakan diagram. Jadi ketika menggunakan Neo4j nanti kita akan menggunakan Cyper untuk menuliskan query-nya. Dia memang dibuat hanya untuk menemukan data yang cocok dan mendeskripsikan grafik ya. Jadi nanti hasilnya agar bisa terbentuk sebuah graf ya. Nah, ini contohnya. A, B, C tadi ya ada relasi-relasi. Kalau di sini dijabarkan A itu tipe relation-nya atau node-nya, ini node. Jadi di sini A mengetahui B, B mengetahui C, dan A mengetahui juga ke C. Penulisannya seperti ini. Tapi nanti di dalam GUI-nya Neo4j sudah kita tinggal memasang-masangkan aja. Nah, di Cyper ada beberapa keyword ya, ada beberapa fungsi yang dipakai. Yang pertama adalah start, dia menentukan titik awal dalam graf, misalkan node atau hubungan atau edge ya. Match itu mendeskripsikan spesifikasi dengan contoh menggunakan karakter untuk merepresentasikan node dan hubungan untuk menggambar data yang kita minati. Kemudian kalau return dia mendefinisikan node, hubungan dan atau atribut yang harus dikembangkan. Jadi ada start, match ini untuk merepresentasikan hubungan, dan ada return. Yang lain ini untuk pengkondisian ada where, memberikan kriteria ya sama ya dengan SQL. Create untuk membuat node atau bahkan relasi. Hapus ini delete ya, kok hapus itu ya. Delete untuk menghapus node, relationship, dan properties. Set untuk menetapkan nilai properties ke node dan relationship. Kemudian for each untuk memungkinkan melakukan tindakan pemutakhiran untuk daftar elemen. Jadi ini beberapa yang lain. Nanti secara lengkap ada di Neo4j ya. Ini contohnya yang sederhana ya. Jadi sebuah query untuk menghasilkan semua node user yang berteman dengan Bob sejak tanggal sekian ini. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Start, usernya itu didefinisikan, node, name-nya Bob, di mana match ya, kita cari user Bob itu yang mempunyai friend sejak tanggal sekian ini. Kemudian di return artinya dikembalikan nilainya, dihasilkan nilainya name gitu. Kemudian ini yang versi lebih lengkapnya, tapi kurang lebih sama, cuma dikasih batasan ya, kondisi friend-nya itu lebih dari 10, jadi nanti setelah 10 friend yang muncul, kemudian name yang ditampilkan, tapi limit 100, hanya menampilkan 100 aja ya. Ini akan menghasilkan semua node yang berteman dengan Bob 11 ya, artinya kalau masih dalam kurang dari 10 ini nggak muncul, tapi setelah muncul 10 orang yang berteman baru dia dimunculkan sampai dengan 100, kemudian diurutkan name-nya itu A sampai Z. Ini penjelasannya, kira-kira sama dengan yang lain ya, bahwa ada identifier, ada index, ada property value, ini node-nya, kemudian ini definisi dari relasinya apa gitu ya. Ini friend. Nah, kemudian yang lain ada grouping node, alias, kemudian dialiaskan juga di sini. Kemudian ini kondisi where, filter ya, dan seterusnya. Oke, secara lengkap nanti ada di sini neo4j.com, bisa kalian download yang terbaru. Kemudian
ada panduannya juga, manual bukunya juga di situ, silahkan nanti dieksplorasi. Kemudian untuk praktikum, di sini sudah ada sebuah praktikum implementasi database Neo4j. Jadi untuk awalan bisa download dulu di sini atau di websitenya neo4j.com. Nanti cari aja yang community server ya. Jadi yang untuk gratis untuk kita coba-coba. Cari yang versi Windows atau sesuai dengan sistem operasi yang dipakai, kemudian diekstrak. Kemudian kalau Java-nya belum diinstal, silahkan diinstal dulu. Tapi kalau sudah ada, artinya pernah menggunakan atau pernah memakai aplikasi yang berbasis Java sebelumnya, maka tinggal pakai, ini nggak usah diinstal lagi, tinggal dicek aja ya. Belum ada ya ikuti aja instalasi Java-nya. Kemudian setelah itu, setelah diekstrak, buka CMD, arahkan ke folder Neo4j server. Nah, sayang sekali saya belum mendownload yang versi terakhir, saya masih download yang versi awal ya, versi dulu 3.5, sekarang sudah versi 4 kayaknya. Jadi dibuka dulu, arahkan ke folder bin yang terletak di dalam folder yang tadi diekstrak, yang di-download tadi ya. Masuk ke bin, kemudian baru di dalam bin itu kita panggil Neo4j console ya, dan dia running. Ini artinya kalau sudah seperti ini ada keterangan available at localhost 7474, maka inilah localhost yang kita akan pakai. Jadi dia berbasis web ya di Neo4j. Kita panggil apa yang sesuai yang ada di sini, runningnya di port berapa, kebetulan di saya 7474, localhost 7474 kita panggil. Neo4j itu nanti kita untuk pertama kali kita men-set ya, password ya, username sama password ini kalian sesuaikan, jangan yang susah-susah karena ini untuk lingkungan sendiri aja ya, di laptop sendiri kan. Kasih password, kemudian jalankan browser, maka akan muncul kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti versinya berubah, tampilannya pun juga akan berubah, bisa disesuaikan. Yang intinya adalah sama ya, seperti ini. Sampai dengan tahap ini Neo4j ini sudah siap digunakan, maka ikuti tutorial yang ada ya. Di sini ada belajarnya, kemudian ini ada tutorial menggunakan Zyper dan seterusnya. Ini monitoring terakhir aja, di skip aja. Sini ikuti tutorial yang ada di sini, write code-nya. Nah, kemudian untuk praktikum yang pertama adalah membangun database graph. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat node ya. Jadi kita mengenal, tadi sudah disampaikan bahwa kalau graph database nggak ada istilah create database ya, tapi langsung dia meng-create sebuah node. Ini yang menurut saya yang di create ya, ini sesuaikan namanya, nama masing-masing. Kebetulan saya menggunakan nama saya dan nama Pak Erik Sony. Create, kemudian Ardian, node pertama itu dia value-nya adalah Ardian Prima dan seterusnya. Nah, jadi kalau sudah add to labels, ini artinya sukses. Kemudian ini relasinya match, saya mematchkan antara saya dengan Pak Erik Sony, yaitu relasinya adalah dosen jurusan. Jadi Ardian itu adalah dosen jurusannya Pak Erik ini, atau bisa nanti yang lain ya, bisa kalian ubah dengan yang lain. Hasilnya nanti seperti ini. Saya node Ardian Prima itu merupakan relasi dosen jurusan dari Erik Sony. Seperti itu. Kalau pengen menghapus, pakai menghapus relasi ya. Jadi diambil match
relasinya apa, kemudian di delete R, maka dihapus relasinya. Kemudian kalau menghapus node itu match dulu, baru delete node-nya apa, dan jadi. Secara lebih detail ada di tutorial. Oke, itu kemudian untuk studi kasus Anda diminta untuk membangun sebuah graph database berbasis Neo4j tentang sosial media yang ada di kelas kalian masing-masing, kelas A, B, dan C. Minimal 10 nodes, kalau relasi ada banyak silahkan, tapi 10 nodes artinya ini 10 entitas ya, yang terdiri dari teman-teman Anda, lalu kembangan relationship dan properties dari tiap-tiap node tersebut, misal bisa jenis kelaminnya yang diangkat, kota, kecamatan, makanan favorit, hobi, asal SMK, dan seterusnya. Itulah yang kalian angkat di dalam database graph sosial media yang ada di kelas kalian masing-masing. Nanti mengerjakannya menggunakan ini ya, Neo4j, kemudian nanti diekspor dan dikumpulkan. Itu saya kira untuk pertemuan kali ini tentang database graph dengan Neo4j. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.